Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah badi'il hadi wa arsadana ila sabilir rasadi. Wassalatu wassalamu ala khairil hadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsan hatta ila daril ma'adi. Amma ba'. Ahibail kiram, jamaah kaula Juhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untayan kata yang paling indah kita ucapkan dengan ucapan alhamdulillah. Allah antarkan usia kita sehingga masuk pada bulan yang mulia. Saking mulianya, saking seriusnya keutamaannya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya bersumpah wal fajar walayalin asr. Kata Imam Ibnu Katsir, maksudnya ini adalah 10 hari daripada awal bulan Zulhijjah. Kalau Allah sudah bersumpah ya tentang sesuatu, berarti menunjukkan itu littakkid, berarti ada keagungan di dalamnya. Termasuklah kita ini alhamdulillah ya sudah berada 3 hari awal daripada bulan Zulhijjah. Maka setidaknya kita memperbanyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat atas junjungan alam siang dan malam, itu dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi kajian tafsir kita, tafsir Murahul Labid daripada surah Al-Fatihah, karya seorang ulama besar asal Banten yang bernama Syekh Muhammad bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Karena surah Al-Fatihah ini, sebagaimana kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Abwabul Faraj, ketika inda nuzuli suratil Fatihah, ketika surah Al-Fatihah ini turun, membuat ya yang sering saya katakan membuat iblis hazinah, bersedih sesedih-sedihnya. Kenapa? Karena ketika turun surah Al-Fatihah ini, karena ini adalah salah satu penggagal bagi iblis menjerumuskan manusia, khususnya anak Adam ya ila jahannam, ke neraka jahannam. Karena proyeknya gagal, diantaranya berkat apa? Kalau andai kata ada seorang hamba Allah al-yudawima, mendawamkan surat Al-Fatihah, surah Al-Fatihah ini, sampai-sampai iblis memanggil bala tentaranya, wahai bala tentaraku, inilah ya betapa sudah turun ini surah Al-Fatihah. Andai kata ya para anak cucu Adam melazimkan surah Al-Fatihah ini, inilah menyebabkan gagalnya proyek kita. Ini kata iblis kepada anggotanya, Bapak Ibu. Bagaimana Tuan? Bos, bagaimana kalau supaya kita bisa lagi memperangkat mereka, buat mereka lupa dengan surah Al-Fatihah? Bagaimana? Ya, teruslah berusaha andai kata bagaimana mereka tidak melaksanakan sholat. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah ini diulang-ulang dalam ibadah solat. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang tak solat dia, ini salah satu asbab dia pasti akan ya tidak melek dengan surah Al-Fatihah. Jadi kalau selama kita masih solat berulang-ulang dalam solat zuhur 4 kali, asar 4 kali, jadi kita teringat dengan surah Al-Fatihah. Ini betapa dahsyatnya surah Al-Fatihah. Kemarin alhamdulillah sudah kita bahas tafsirnya, yaitu tafsir Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, Ar-Rahmanir-Rahim. Sekarang Maliki Yaumiddin. Apa kata beliau? Tafsir Maliki Yaumiddin, yang merajai hari kemudian, bahwa Allah Subhanahu wa taala Malik alal Malik. Allah itu raja di atas raja, laisa lahu had, tak punya batasan. Kalau raja, seorang presiden, pemimpin, dia dianggap raja di dunia, itu punya batasan, bahkan wilayahnya terbatas dan ada masanya. Tapi kalau Allah, ini nanti Maliki Yaumiddin, yang merajai apa? Al-mutasarrifu bil amri yaumal qiyamah kullihi. Jadi Allah itu adalah semua nanti Allah yang urus perkara hari kemudian, khususnya di hari persidangan, tak bisa seorang pun membela dirinya kalau sudah di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Al-mutasarrif kullihi yaumal qiyamah. Jadi urusan akhir Allah. Makanya di dalam tafsir Jalalain, yaitu Yaumal Zaza, disinilah hari pembalasan. Orang tak bisa. Kalau mahkamah dunia, Bapak Ibu, dia bisa membela, dia bisa mencari pelindung, dia bisa mencari persembunyian. Kalau mahkamah dunia, kalau persidangan dunia, dia bisa
Bisa dia sogok hakimnya, semua orang-orang yang berkait dia bisa. Tapi kalau sudah Maliki Yaumiddin, di hari pembalasan, tidak bisa seorang pun. Seorang pun tidak bisa dia, Pak. Jadi ketika kita baca ayat dalam solat Maliki Yaumiddin, ini mengingatkan kita kepada hari akhirat. Bagaimana keadaan kita? Karena di sini adalah darul jaza, itu pembalasan hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Walau zarrah, perbuatan kita sedikit pun, ya sekecil pun, akan disidangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksudnya kata Syekh Nawawi, Maliki Yaumiddin. Kemudian ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu la na'budu. Kami tidak menyembah wahdaka. Maksudnya apa? Na'budu wahdaka, kami ini hanya menyembah kamu ya Allah. Ketika kita ucapkan iyyaka na'budu, berarti la na'budu wahdaka siwaka. Kami tidak menyembah selain engkau ya Allah. Jadi hanya khusus. Nahussu bil ibadah ilaika ya Allah. Kami hanya khusus beribadah kepadamu ya Allah. Jadi tafsir daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'innya apa? Bika nasta'inu alal ibadah. Ya Allah, kami minta pertolongan kepadamu supaya kami bisa istiqamah dalam beribadah. Fala haula, kata Syekh Nawawi, maka kami tidak punya daya alal maksiatik, atas menghindari maksiat, illa bi ismatika, kecuali dengan perisaimu, kecuali dengan perlindunganmu. Wala quwata, ya Allah, kami tak punya kekuatan alal ibadah, atas beribadah, illa, kecuali bitaufika, dengan taufikmu ya Allah. Jadi kita ini Bapak Ibu minta pertolongan kepada Allah supaya kita istiqamah dalam beribadah, supaya kita ini ahli ibadah tidak tertipu. Karena kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada ahli ilmu yang tertipu, ada juga ahli ibadah yang tertipu, siang malam ibadah, tapi dalam hatinya bersarang hasad, dengki, iri, ujub dan lain sebagainya. Ini kata Imam Ghazali, ahli ibadah yang tertipu. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini kan iyanya ini dhamir khitab. Ya, seakan-akan kita berbicara menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ilmu balaghah, iyyaka ini seharusnya, ya ini kan posisinya maf'ulun bih. Seharusnya maf'ulun bih itu setelah dia fi'il fa'il. Kenapa Allah dahulukan dia iyyaka na'budu? Ini menunjukkan bahwa lil hasar, pembatasan. Pembatasan maksudnya apa? Pembatasan hanya semata-mata, maka diartikan hanya kepadamu, ditambah hanyanya. Maksudnya apa? Kita ini hanya khusus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kalimatnya juga begitu indah, didahulukan na'budu, kita beribadah dulu. Jadi kita ini mendahulukan dulu kewajiban kita Bapak Ibu. Apa kewajiban kita sebagai hamba Allah? Beribadah. Baru nasta'in, baru kita menuntut hak, permohonan, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lakukan dulu kewajiban, baru kita meminta hak. Ini kewajiban kita laksanakan dulu, baru kita minta hak. Inilah daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya iyyaka ini dhamir khitab, seakan-akan sebagaimana makna daripada ihsan, kita ini sedang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu di dalam mazhab Syafi'i, kita usahakan khusyuk di dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi sini tauhidnya paling dalam nih, Bang. Ya, makanya dalam mazhab Syafi'i kan ada 3 hukum minimal khusyuk. Maksudnya minimal kita usahakan khusyuk di 3 tempat. Karena enggak ada jaminan. Pertama ketika takbir Allahu Akbar, yang kedua ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketiga ketika asyhadu an la ilaha illallah. Cuma Imam Al-Ghazali menambah ketika kalimat inni wajjahtu wajhiyah. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita ini beribadah hanya semata karena Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Allah. Inilah dilalah Bapak Ibu bahwa kita ini lemah. Masih minta tolong kepada Allah, menunjukkan kita lemah. Kalau kita minta tolong kepada makhluk, berapa lamalah dia hidup? Kalau kita berlindung kepada seorang pejabat, berapa lamalah dia berjabat? Ya, tapi kalau kita minta tolong kepada yang abadal abadin, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan selamanya.
Ya, akan selamanya hatta yaumil qiyamah, sampai hari pembalasan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini jangan sembarangan. Kata Imam Ibnu Katsir mesti bitasdid. Jangan iyyaka na'budu, jangan wa iyyaka nasta'in. Karena kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu artinya daus syamsi, cahaya matahari. Jadi kalau kita tanpa tasdid iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in berarti kita kepada matahari kami menyembah, kepada matahari kami minta pertolongan. Akan sosek apanya Bapak Ibu? Artinya. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Apa tafsirnya? Zidna hidayatan. Ya Allah, terus tambah hidayah bagi kami. Hidayah apa? Ala dinil Islam, agar kami senantiasa istiqamah memegang agama Islam. Artinya adimna al-muhdiyina bih, sehingga kami senantiasa adimna. Adimna ini adalah maksudnya dawam, terus dalam keadaan dapat hidayah. Jadi kita ini Bapak Ibu sunnah dianjurkan kita terus minta kepada Allah, yaitu meminta hidayah. Nabi dalam hadis Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi diajarkan kepada Sayyidina Ali satu doa, yaitu Allahumma hdini wasaddidni. Sayyidina Ali wa qala li Rasulullah, Nabi mengajari kepadaku satu doa, kata Sayyidina Ali, yaitu doanya Allahumma hdini, ya Allah berikan aku hidayah. Bapak Ibu kita dalam salat Allahumma gfirli, ya, warhamni wajburni wahdini. Dalam tasawuf pertengahan antara dua sujud minta hidayah. Jadi hidayah ini kita minta kepada Allah terus, Allah berikan kita hidayah. Kalau tidak, ya, maka kita akan minal mudallin, daripada orang yang sesat. Jadi kita minta hidayah, karena hidayah ini tak cukup dengan nama masjidnya hidayah, tak cukup dengan istilahnya nama merek bajunya, nama dirinya, namanya si hidayah, tak cukup. Hidayah ini mesti ibaratnya adalah jemput bola. Karena orang tanda alamat orang dapat hidayah itu diantaranya adalah yaitu orangnya itu wan nasyatu fil ibadah, semangat terus dalam beribadah. Dan dia wasara'a ilal khairat, dan dia sibuk dan segera kalau hal yang baik dia semangat. Nah, itulah tanda ciri-ciri orang yang mendapat hidayah, adim hidayah. Jadi kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Siratal bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan, bagaimana jalan yang engkau beri nikmat alaihim atas mereka. Maksudnya apa? Alladzi mananta alaihim biddin minan nabiyyin was suhada'i was solihin. Ya Allah, maksudnya apa? Atas nikmat yang sudah kau berikan kepada para suhada, para nabi dan solihin. Maksudnya apa ya Allah? Nikmat yang sebagaimana yang sudah ditempuh oleh orang-orang soleh, para nabi dan solihin. Itulah yang kamu ya berikan kepada kami ya Allah. Nah, itu makanya makna daripada siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdub ini adalah bukan orang yang kau murkai. Murkai maksudnya apa? Ghairi dinil yahud, bukan seperti ya agama orang-orang Yahudi, yang mana karakter Yahudi banyak sekali disebutkan oleh Allah dalam Quran. Pertama pengkhianat, yang kedua pembangkang, yang ketiga melecehkan para nabi-nabi mereka yang diutus kepada mereka. Itu ciri-ciri orang Yahudi. Jadi kalau ada di antara kita punya karakter pembangkang, pelecehkan, pengkhianat, ini adalah neo Yahudi. Nah, ini ibaratnya adalah berarti ada sifat-sifat Yahudi. Sementara allazi ghadabta, sementara dinil Yahud, engkau marah kepada mereka ya Allah. Jadi ketika menafsirkan ghairil maghdub, bukan orang-orang yang kau murkai. Maksudnya apa? Seperti orang-orang Yahudi yang mengatakan Allah itu punya anak dan lain sebagainya. Itulah karakter-karakter orang Yahudi yang menistakan para nabi-nabi mereka. Ya, apalagilah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dinistakan, direndahkan, ya, disejarahkan dengan sesuatu yang tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedemikian berarti ketika orang menghina nabi, merendahkan nabi, dalam kitab Ta'wilat Ahli Sunnah wal Jamaah, man azani faqad azallaha. Berarti siapa yang melecehkanku, merendahkanku,
kata Nabi, maka dia sungguh telah melecehkan Allah. Jadi orang-orang yang meremehkan Nabi Muhammad, ya, maka dia sungguh telah meremehkan Allah, melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau dalam kitab pembahasan yang lama, semua alam mengutuk orang yang menghinakan Nabi Muhammad. Orang kalau semakin menghinakan Nabi Muhammad, justru Nabi Muhammad semakin harum, Islam semakin terangkat. Jadi semua alamul jin, ya, alamul jin minal mu'min, jin yang beriman itu mengkutuk orang yang menghinakan Nabi Muhammad. Ya, malaikah mengkutuk orang yang menghinakan Nabi Muhammad. Sampai-sampai binatang-binatang yang ada di lautan mengkutuk orang-orang yang merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa ini? Ghairi dinin nasara. Sebagaimana bukan jalan, bukan agama orang-orang Nasrani. Yang mana apa? Allazi dallu anil Islam, yang mereka menyesatkan, yang menjauh dari ajaran Islam. Tapi sebagian mufassirin wa yuqalu, mereka mengatakan maksud dollin ini siapa saja? Wal munafikin, orang-orang munafik. Wal kuffar, orang-orang kafir. Nah, jadi munafik masuk juga orang-orang yang menyesatkan. Nah, jadi inilah daripada tafsir daripada surah Al-Fatihah. Langsung ditutup amin. Amin ini namanya isim amar fi'il. Fi'il amar bermakna istajib, kabulkan ya Allah. Maka di dalam tafsir itu semuanya yan bagi lil qari'i ba'da suratil Fatihah, semestinya lah bagi orang yang setelah membaca surah Al-Fatihah ayu qala amin, hendaklah dia mengucapkan amin. Makanya kita nggak apa-apa berdoa, Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, ini kita amalkan. Alhamdulillah, ya, kita sudah mulai tujuan ayat itu kita paham, maka pahalanya berbeda Bapak Ibu. Ketika kita baca surah Al-Fatihah, tahu kita tujuan ini ayat, tentu pahalanya likulli harfin sab'u mi'ah hasanah, setiap hurufnya dibalas 700 pahala. Maka termasuk surah Al-Fatihah ini adalah surah munjiyatun liman yuhafizuha, dia penyelamat daripada azab jahanam bagi orang yang menjaganya, mendawamkannya, khususnya qablan naum, sebelum kita tidur. Nah, bacalah surah Al-Fatihah karena ini adalah, ya, rukun daripada rukun salat. Mudah-mudahan Bapak Ibu bermanfaat. Akhir ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.